Shalom, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haryanto GP selaku narasumber sama kita pengajar pada hari ini. Yang terhormat kepada tim Bapak tadi yang terkasih, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta Bahana Bible Study. Webinar hari ini kelas pertama Bahana Bible Study bulan kedua dan tema Injil masa ini dengan subtema materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto GP, yaitu tentang kontekstualisasi penginjilan ini. Dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama kembali melalui webinar pada kelas pertama tentang Bahana Bible Study ini untuk bersama-sama menimba ilmu pengetahuan sesuai Amsal 2 ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Dari para narasumber kita khususnya pada pengajar pada pagi hari ini yang luar biasa pada pagi hari ini yaitu Bapak Haryanto GP harus dilaksanakan secara online lewat Zoom dan live streaming Bahana channel YouTube. Semoga kita tetap sehat selalu, berkati Tuhan, dan terus selalu ingat tentang 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, serta jangan lupa mencuci tangan. Dengan ini Bapak Ibu sekalian, saya Agustinus Subardana mohon izin untuk mengantarkan webinar kelas pertama Bahana Bible Study bulan 2 dengan tema penginjilan di masa kini dengan submateri tema pada siang hari ini, pagi ini, yaitu tentang kontekstualisasi penginjilan masa kini dari awal hingga akhir acara ini, dan selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini hingga jam 11 nanti. Yang pertama adalah opening, yang kedua doa, yang ketiga nanti kita akan mohon izin akan saya bacakan tentang profil Bapak Dr. Haryanto GP, dan masuk ke arah inti nanti penyampaian materi kontekstualisasi penginjilan masa kini oleh Bapak Haryanto GP, dan nanti ada sedikit program promo dari penerbit Andi Offset, dan baru masuk kita sesi tanya jawab. Dan setelah sesi tanya jawab akan ada closing statement dari Bapak Dr. Haryanto. Dan penutup doa oleh Bapak Dr. Haryanto yang akan membawakan doa penutup. Dan demikian susunan acara webinar dengan tema penginjilan di masa kini dengan subtema materi kita tentang kontekstualisasi penginjilan masa kini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan mulai acara selanjutnya. Terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdoa kita mulai. Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, kami pertama-tama mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala anugerah-Mu, yang pada pagi hari ini kami bisa berjumpa kembali lewat webinar ini, bisa berkumpul walaupun secara online ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus acara kami tentang pengajaran pada tema tentang kontekstualisasi penginjilan masa kini. Dari awal hingga akhir kiranya Engkau berkati. Terutama juga Engkau berkati kepada narasumber kita, pengajar kita yaitu Bapak Dr. Haryanto GP. Kiranya Engkau berikan hikmat
Engkau berikan penyertaan-Mu dan juga Engkau berikan tuntunan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya acara kami ini dari awal hingga akhir nanti kiranya terus berjalan dengan baik. Tuhan, doa yang sempurna ini hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup untuk sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berdoa setelah selesai Bapak Ibu sekalian, mari kita akan saksikan ataupun kita bisa menyimak akan materi paparan dari Bapak Haryanto GP, tetapi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk bisa menyampaikan profil atau kurikulum vitae dari Bapak Dr. Haryanto GP. Beliau lahir di Kudus 18 Juni tahun 1962. Beliau alamat rumah di Ayani di nomor 10.031 di Bandung. Alamat kantor di Baratajaya di Surabaya, dan beliau adalah pendiri dan pernah sebagai Ketua STT Bandung, Literatur dan Bible Study yang kini berubah menjadi STT Kalam Mulia di Bandung. Beliau pernah menjadi Puket II di STT Injili Abadi Allah, Puket Mojokerto, Ketua Program Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Beliau juga Ketua STT Betani Surabaya, dan kini beliau sebagai Ketua STT Excelsius dan Konselor STAK Anak Bangsa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pendidikan beliau sangat banyak sekali ini. S1 jurusan Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta, S2-nya di Komunikasi Masa Institut Alkitab Tiranus Bandung, dan S2 juga beliau di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, dan S2 juga International Theological Study di LA USA, dan beliau juga S2 lagi tentang di Seminari Baptis Indonesia Semarang, dan baru masuk ke S3. S3 beliau gelar doktor diperoleh dari Seminari Baptis Indonesia Semarang, dan S3 lagi doktor kembali di Institut Injil Indonesia di Batu Malang, dan terakhir juga S3 dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara organisasi beliau juga pernah menjadi Sekretaris Asosiasi Pendeta Indonesia DPP Jawa Timur, Ketua Komisi Pendidikan Persekutuan Perguruan Tinggi Injil di Indonesia atau PASTI, dan Ketua Persekutuan Sekolah Tinggi se-Surabaya. Dan sekarang beliau Ketua Persatuan Sekolah Tinggi Teologi se-Jawa Timur, dan juga Bendahara Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia Cabang Surabaya, dan juga Ketua Bidang Peningkatan Mutu dosen BMPT KKI atau Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Dan tak lupa juga beliau adalah seorang penulis. Beliau menulis banyak sekali, sampai lebih dari 24 judul, dan yang terakhir juga beliau menulis tentang buku biografi yang telah ditulis tentang buku biografi beliau, menulis tentang sang visioner Abraham Alek Tanusaputra, juga beliau menulis biografi tentang School of Faith dari pendeta Dr. King Anders Ronikus, dan juga yang terakhir beliau nulis buku biografi tentang Only by His Grace dari pendeta Dr. Lenny Matoke. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian company profile yang telah
disematkan oleh Bapak Dr. Haryanto GP. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk acara inti kita. Mari kita pendengarkan dengan hikmat dan juga kita bisa melihat dan juga bisa mencerna paparan dari Bapak GP tentang kontekstualisasi penginjilan masa kini. Kami persilahkan waktu dan tempat pada Bapak Haryanto GP, waktu kurang lebih 60 menit. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus, selamat pagi kawan-kawan. Saya mau share screen dulu. Selamat pagi Bapak. Ya. Karena waktunya tidak begitu bersahabat, cepat sekali. Jadi saya agak cepat, nanti biar tanya jawab kita bisa lebih dalam lagi. Saya coba melihat tentang kontekstualisasi penginjilan masa kini. Tapi topik ini sebetulnya tidak mudah untuk dilakukan karena banyak rahasia yang tidak mungkin diungkapkan. Dulu zaman para misionaris, kontekstualisasi itu dilakukan 5 tahun sekali, dan itu sifatnya rahasia. Dan dokumen itu merupakan dokumen-dokumen yang sangat sulit untuk bisa dipaparkan. Kalau Bapak Ibu buka di internet, sedikit info tentang ini, tapi dalam pertemuan-pertemuan khusus banyak sekali. Karena itu saya juga mungkin secara general, bila Bapak Ibu ingin mendalami, boleh kita diskusi secara lebih mendalam. Maka pertama saya mau melihat fenomena gereja pada masa kini. Kalau kita lihat di seluruh dunia ini, kekristenan itu sudah mulai rapuh. Bapak Ibu lihat gereja di Eropa itu ditutup, bahkan dijual-jual. Gereja di Amerika itu juga dijual-jual sampai 1732. Gereja di Korea juga mengalami pluralisme agama-agama. Lalu persoalannya bagaimana di Indonesia dan bagaimana kita menghadapi kenyataan ini. Sebetulnya kita dihadapkan pada dua hal. Kalau kontekstualisasi ini sekarang sudah berubah pemikirannya. Kalau yang lalu, puluhan tahun yang lalu, mungkin 30-40 tahun yang lalu, kita bisa datang ke alun-alun, lalu kita bisa ngobrol, share Injil dengan semua orang. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu. Tapi justru sekarang tren yang berkembang bahwa bagaimana memikirkan kekristenan yang sudah mencair ini. Bagaimana memikirkan kekristenan yang sudah terus mencair kemana-mana. Maka saya coba melihat bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ini kita lihat coba satu contoh, ada sebuah gereja. Ada sebuah gereja di Amerika, di Eropa ini, dari 6 tahun gereja ini. Tapi sekarang gereja ini nggak ada jemaatnya. Gospel Injil sudah hilang di gereja ini. Bahkan gereja ini dijual for sale. Ini sengaja saya tampilkan beritanya, tapi tidak saya jawab, hanya untuk menunjukkan bahwa ini fakta peristiwa terjadi. Nah ini di for sale gereja ini di Eropa. Nah, gereja ini bukan satu gereja di Eropa, banyak sekali. Karena jemaat sudah mulai berpindah tempat. Kita lihat juga ada di satu gereja di Inggris, saudara. Ini kakek, ini umur 85 tahun. Tapi kakek ini jemaatnya dia sendiri di gereja itu. Gereja itu jemaatnya dia sendiri. Tidak ada tidak ada jemaat lagi. Ini di Inggris. Kakek itu bernama Evan Thompson Jones. Jadi problem, dan di Inggris itu banyak gereja yang sudah dijual, diganti dengan tempat ibadah yang lain. Ini kita lihat juga di Inggris ada 110 gereja ditutup dalam waktu 10 tahun.
Ini beritanya kita bisa lihat. 111-15 gereja Anglikan ditutup selama periode 10 tahun terakhir ini. Jadi terjadi kemerosotan begitu hebat. Lalu kalau kita mau melihat di Inggris juga 500 gereja ditutup dan 423 berubah menjadi tempat ibadah lain. Ini kan sungguh tantangan bagi kita. Bagaimana kekristenan ini kok menjadi seperti ini. Lalu kita lihat juga di Amerika, 33 gereja ditutup karena sepi jemaatnya. Lalu kita juga melihat artikel ini, gereja itu jadi pabrik bir bintang. Jadi gereja ini sudah berubah jadi pabrik bir bintang di Amerika. Dan ada juga gereja ini contohnya, Pak Ibu lihat. Ya toh, the church ini sudah berubah jadi pabrik bir bintang. Di Amerika ini terdapat ratusan ribu gereja, tapi ada sekitar 4.000 sampai 50 gereja baru yang menerima jemaat tiap tahun. Tetapi jumlah semua ini langsung tutup, kondisinya sudah berubah. Ini di Korea yang dulu Pak masih ingat ibu-ibu, di Korea itu 20 tahun yang lalu itu sempat menjadi sentral misi di Asia Tenggara, sehingga orang rame-rame belajar untuk kontekstual, rame-rame belajar kelompok, cell group. Karena itu dia ada luar biasa. Bahkan Billy Graham sempat KKR di Korea, jumlahnya itu lebih dari 1 M yang datang. Lebih luar biasa hebatnya. Nah sekarang gereja ini di Korea kita lihat tahun 2005, tapi saya terakhir ini rutin ke Korea setahun 3 kali. Jadi tahu persis. Kita lihat kekristenan itu cuma 27%. Itu diwakili oleh Protestan 19, Katolik 7, 10%, Buddha 15. Jadi 56 atau 57% itu tidak ada agama. Jadi masyarakat itu sudah dibawa pergi ke ateis, tidak beragama. Bayangkan sekarang semuanya di luar dunia ini, kita ini mengalami satu kesusahan yang besar. Lalu dikatakan juga muncul di Indonesia, tapi saya tidak menunjuk data yang begitu lengkap, meskipun saya ada lengkap. Kita data yang lama saja, yang baru saja 2019, ini sudah dipublish, saudara. Maka kita lihat begitu banyak, ada 32 gereja ditutup sejak Februari 2019. Belum yang terhitung tahun 1945 atau 1944 pertama kali gereja dibakar. Itu ada ribuan jumlahnya. Kalau mau diatur, dihitung sampai sekarang. Jadi memang kita sendiri tahu kondisinya. Maka sebetulnya yang ingin saya ajak saudara berpikir adalah ada 2 dunia besar yang kita hadapi. Satu, dunia kekristenan yang sangat mencair. Kedua, dunia amat agung yang memberitakan Injil. Kekristenan yang mencair itu adalah dunia yang sungguh sangat memprihatinkan, karena mencair itu kan menjadi tetap kekristenan, tapi dia sudah berubah dengan berbagai kepercayaan yang berkembang. Maka kita lihat contohnya, gereja itu menjadi tidak percaya sama Kristus. Gereja itu tidak percaya sama Alkitab. Gereja itu menjadi tidak percaya sama Yesus sebagai juru selamat. Maka karena ketidakpercayaan ini, timbul ada 2 hal yang besar. Gereja sekarang, kekristenan sekarang berfokus pada kebutuhan Maslow. Maslow itu hebat, tapi akhirnya Maslow diadaptasi oleh orang-orang hebat menjadi proses kebutuhan. Jadi setiap orang Kristen datang ke gereja,
itu dia minta iman untuk berkat. Kebutuhan pertama itu berkat. Maka orang Kristen datang kebutuhannya pertama berkat. Kebutuhan kedua, orang Kristen minta rasa aman. Karena itu dia datang ke rumah-rumah doa. Datang ke rumah-rumah doa supaya menjadi aman tempatnya. Lalu dia minta kebutuhan kesembuhan, konseling komsel. Minta. Lalu dia minta harga diri, jabatan, penerimaan kekuasaan. Sehingga dia minta sukses kebangkitan dan politik. Dan ini sebetulnya perkembangan orang-orang Kristen yang dialami seperti ini. Jadi banyak kekristenan karena dia melihat keinginan datang ke gereja, minta berkat. Sehingga di sini tidak tampak bahwa Kristus dibutuhkan di dalam gereja. Kristus tidak dibutuhkan dalam gereja. Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga, tidak berapa dibutuhkan. Nah, lalu kita melihat fokus pelayanan mereka kepada pelayanan kebutuhan, maka pelayanannya tidak percaya dalam hal rohani, sehingga melemahnya Injil dan memusnahkan Injil. Jadi kalau kita secara jujur di gereja-gereja itu jarang ditemukan bicara soal Injil. Jarang bicara soal Yesus sebagai juru selamat. Jarang bicara soal Kristus. Tapi dia bicara soal Injil lain. Galatia 1:6-9. Dia bicara Injil yang salah. Bahkan dia bicara Injil yang akan gagal. Saya mengadakan penelitian di Surabaya. Beberapa sinode, maka saya menemukan bahwa sebagian besar dari sinode-sinode itu tidak mempunyai visi tentang pemberitaan Injil. Tapi visinya adalah sukses. Visinya adalah keluarga yang sukses. Visinya adalah kesembuhan ilahi. Visinya adalah semacam-macam itu visinya. Tetapi visi tentang Kristus itu sendiri, visi untuk memenangkan Kristus, itu tidak nampak. Tidak nampak sekali visi untuk memenangkan Kristus. Saya kaget. Di Jawa Timur itu sinodenya, bagian besar mereka itu punya visi bukan Kristus. Dulu ada penelitian 2013 di Jawa Barat, Bapak Ibu. Ditanya di dalam penelitian itu 2013 masih lama. Ditanya oleh gembala-gembala gereja yang terkenal, orang-orang terkenal, hamba Tuhan. Sebetulnya bagaimana mengembangkan gereja? Ya melakukan penginjilan. Lalu, apakah saudara sudah melakukan penginjilan? Maka mereka tidak berani menjawab. Karena ada rasa aman. Lebih penting rasa aman daripada menginjili orang. Sehingga di dalam kesimpulan yang sangat sederhana dikatakan, hamba-hamba Tuhan tahu bahwa penginjilan itu adalah perkembangan gereja. Tidak dilakukan karena rasa keamanan yang mengancam. Ini kondisinya, kondisi karakteristik gereja yang pada saat ini. Kalau kita dihadapkan pada kondisi gereja yang pada saat ini, bahwa gereja-gereja itu kebutuhannya sudah kebutuhan berkat, kebutuhannya juga kebutuhan yang lain, bukan Kristus yang muncul. Maka sekarang kita di sini, di tempat ini, kita berpikir tentang Injil. Kita berpikir tentang Injil. Bagaimana Injil itu bisa kita beritakan? Sehingga Injil ini bisa memenangkan orang. Sehingga Injil ini bisa menyembuhkan orang. Injil ini bisa memecahkan solusi-solusi yang ada di dunia. Sehingga Injil ini bisa menyelesaikan semua perkara yang ada. Nah, kita saat ini, saudara-saudara juga selama beberapa minggu kemarin, itu pasti sudah membahas tentang Injil ini. Bagaimana Injil ini harus kita tampilkan? Maka di sini kita lihat bahwa Injil yang harus kita pikirkan
Kenapa kita mesti harus berbicara Injil? Padahal di semua dunia ini gereja sudah hancur, sudah dijual, sudah diganti, sudah dirubah sedemikian rupa, merasa tidak ada Injil di dalamnya. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Sangat terdengar dengan jelas, Bapak. Oh, terima kasih, Pak. Karena saya takut ngeheng, Pak. Mohon kalau ngeheng langsung dikasih tahu. Nah, iya, baik, siap, Pak. karena Injil ini yang kita perjuangkan selama beberapa minggu ini kita bicara Injil yang kita perjuangkan. Jadi bagaimana Injil yang kita perjuangkan ini? Sementara seluruh dunia gereja-gereja dijual, gereja-gereja diganti. Bahkan gereja-gereja juga ditukar, pokoknya begitu intinya. Data-data saya juga bisa menjelaskan, tapi tidak saya jelaskan secara global saja kita sama-sama pahami. Maka dengan demikian, maka kita terancam di dua kekuatan. Kalau kita kerja keras memenangkan orang-orang, lalu masuk menjadi orang Kristen, lalu gereja menerima kita dengan encer, dengan tidak memberitakan Kristus, orang yang kita perjuangkan untuk yang menerima Yesus ini, pasti dia akan encer pula. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bereskan? Dua hal besar yang harus kita bereskan. Satu, kekristenan, dan amanat agung tetap diberitakan. Bahkan sekarang trennya sudah bergeser. Amanat agung itu, Pak, sekarang harus kita beritakan kepada orang-orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri itu harus diketuk pintu, tok, 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 tok. Ayo bangun. Kristus setia menunggu kamu. Kristus setia menjaga kamu. Kristus setia memelihara kamu. Kristus setia menyembuhkan kamu. Kenapa kamu nggak ke situ? Kenapa kamu pergi ke tempat-tempat yang lain? Sehingga ada tempat-tempat yang lain untuk diperjuangkan. Ketok-ketok, ayo bangun. Sehingga di sini tampak kekristenan itu encer. Karena itu saya ingin kembali share. Mungkin saudara Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya ingin untuk bicara soal ini. Sabar dulu ya. Kita bernostalgia, teman-teman. Ada gospel yang paling penting. Ada gospel adalah hidup. Hidup saya adalah gospel, Bapak Ibu. Tidak ada Injil, saya mati. Tidak ada guna saya hidup sampai sekarang. Tidak ada guna saya menjadi orang Kristen. Hidup adalah gospel. Gospel, maka dikatakan di sini, apa itu gospel yang bicarakan? Yang kita bicarakan itu gospel itu sederhana. Mungkin Bapak Ibu sudah lama sudah tahu. Oh, saya sudah tahu, Pak. Memang kita sama-sama juga sudah tahu semuanya. Tapi kita kembali nostalgia sedikit aja. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengajukan sabitnya ke atas bumi dan bumi dituelah. Salah satu kedatangan Yesus kedua kalinya adalah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Jadi memang orang Kristen yang dewasa pada akhirnya dia harus memberitakan Injil. Orang Kristen dewasa pada akhirnya dirinya menjadi kesaksian pemberitaan Injil. Mungkin dia tidak perlu bicara share Injil ke beberapa orang, nggak perlu. Tapi hidupnya itu adalah Injil itu sendiri. Sehingga dia menjadi teladan. Maka saya ingin sedikit share ke Bapak Ibu. Mula-mula manusia, saya akan cepat ini, mengingatkan saja bahwa dulu ada Allah dan manusia. Ya, gambarannya begini, Allah dan manusia. Maka masalahnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia dia jatuh dalam dosa, padahal Allah itu punya rencana mutlak untuk manusia. Dan manusia itu makhluk hidup semuanya, dan manusia diberi tempat yang paling tinggi, paling oke.
tapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nomor 2, jatuh dalam dosa. Ini masalah fundamental. Jadi masalah kalau kita membuka Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, intinya cuma satu. Persoalannya adalah masalah fundamental manusia. Adalah manusia jatuh dalam dosa. Kalau saja manusia tidak jatuh dalam dosa, ceritanya berbeda. Tapi ini sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka statusnya menjadi orang tidak percaya. Maka dia milik setan. Dan dia jadi budak setan. Hidupnya penuh dengan berhala. Penuh dengan berhala. Masalah rohaninya itu masalah berhala. Bukan masalah rohaninya itu masalah Kristus atau masalah Allah. Tidak ada masalah berhala. Mentalnya, pikirannya itu pikiran yang sudah setan, budak setan. Masalah fisik, penyakit, uang, dan keluarga. Ini masalah mereka. Masalah-masalah yang orang yang ada di dalam dunia setan itu. Masalah fisik, masalah penyakit. Bahkan sampai sekarang ada pro dan kontra. COVID gimana ini? Ini masalah penyakit, masalah setan kah? Pro dan kontra. Masalah uang, masalah keluarga. Ini persoalan-persoalan yang muncul di dalam pengikut-pengikut setan itu. Bahkan nanti dia mati dan dihakimi. Masalah-masalahnya karena dia mengalami itu, dia punya generasi menikah dan dia punya anak. Generasinya berikutnya, dia punya utang adalah warisan rohani, generasi setan. Jadi kita dihadapkan kepada kerajaan yang besar ini, kerajaan maut ini, setan ini. Maka karena dunia fundamental orang itu hidup di luar Allah dan belum atau tidak percaya dengan Allah, maka mereka mengalami kesulitan hidup, kesulitan makan, pikirannya negatif thinking, kesulitan uang, keluarganya kaya raya tapi kacau berantakan, lalu hidupnya tidak stabil dan lain-lain, begitu masalah ini. Lalu orang itu mencari solusi. Ya apa supaya saya bisa punya solusi untuk menyelesaikan masalah saya. Dia pergi ke agama, Bapak Ibu, yang keempat. Dia cari agama. Cari agama supaya dia bisa selesaikan solusi. Ada satu cerita di Freud, kalau Bapak Ibu lihat, yang ditulis oleh Goethe. Ceritanya adalah Goethe itu menulis cerita bahwa ada seorang, Goethe ini seorang ateis ya, orang Jerman ateis, dan dia itu mulai berbicara bahwa satu hari ada keluarga itu anaknya sakit, istrinya sakit, anak-anaknya lain sakit. Anak pertama sakit, papanya bilang gini, tenang nak, papa kerja dulu, setelah itu kamu ke dokter pasti sembuh. Papanya kerja. Lalu dia pulang, papa mbak duit, sakit anaknya yang ke-1 menular. Tenang nak, karena uangnya nggak cukup lah, papanya ini kuli bangunan, kuli pelabuhan. Lalu dia bilang, papa kerja dulu, pulang nih dapat uang, kamu akan ke dokter sembuh. Papanya kerja lagi, banting tulang, ternyata di pelabuhan, dia pulang lagi dapat uang, istrinya kena tular. Tenang, papa kerja lagi, nah yang lebih keras, dapat uang, nanti kamu bisa ke dokter. Maka ketika pulang lagi, yang terjadi adalah, semua anak-anaknya kena, dan uangnya tidak cukup. Dan dia sudah tidak mampu lagi untuk cari uang. Gelisah dia. Dia mikir gimana cari uangnya. Terus lihat agama, lihat kepercayaan. Oh, katanya kalau saya keluarkan uang sedikit, kasih sesuatu, racikan-racikan, saya taruh persembahkan di pohon-pohon yang besar, maka saya dapat sesuatu, nanti anak saya, keluarga saya bisa sembuh. Dia lakukan. Ternyata tidak bisa. Dia pergi ke dukun, pergi kemana, tidak bisa. Akhirnya uang sudah habis. Dia tidak bisa apa-apa. Lalu dia keluar rumah, dia ingat
sebelah kanan rumah Katolik, sebelah kiri rumah itu Protestan. Bahkan kompleknya itu dilindungi orang-orang Kristen. Sehingga dia ingat, oh iya ya, orang Kristen itu kan Allahnya Maha Pengasih. Lalu dia keluar dari rumah, di pekarangan, dia sujud menyembah. Tuhannya orang Kristen, aku sudah tidak punya uang lagi, aku sudah tidak bisa usaha. Anak, istri, dan anakku sakit semua. Mohon pertolonganmu. Lalu namanya ini cerita, saudara, dan ada kisah nyatanya juga. Di atas itu kayak seperti Ayub ceritanya itu. Di atas itu Allah sama setan lagi ngobrol. Itu loh setan bilang. Ada orang ateis yang selama ini nggak mengenal kamu, tiba-tiba dia bersungkur menyembahmu, ingin minta tolong. Apa yang kamu lakukan? Maka dikatakan, Allah mengatakan, kalau bukan aku yang menolong, siapa lagi? Tapi intinya orang itu dianggap, lalu dia berbuat baik. Dianggap dia berbuat baik itu bisa menyelesaikan masalah. Satu hari ada orang kaya di Surabaya, Bapak Ibu. Kaya sekali pokoknya, sakit. Lalu dia undang pendeta di mana tempat dia ibadah. Lalu pendeta yang tempat ibadah itu ngobrol-ngobrol langsung tanya, Bapak sudah bayar perpuluhan belum? Belum. Nah, itu yang menyebabkan Bapak sakit. Kaget orang kayak itu. Ini pendeta otaknya kok perpuluhan. Bukannya saya disembuhkan, bukan saya didoakan sembuh, malah minta perpuluhan dulu. Akhirnya orang kayak itu kecewa. Ketemu saya tentang didampingi bodyguard. Saya nggak kenal. Akhirnya sempat kami ngobrol, dia cerita kayak gini. Dia bilang, untuk apa masuk ke Kristen? Percuma. Lebih bagus saya ini sudah. Saya kembali ke agama semula, agama Buddha. Lalu saya sekarang berbuat baik apa saja. Kalau Bapak mau minta bantuan saya, keuangan, saya sumbang. Gitu Bapak, Ibu. Saya mau berbuat baik. Maka orang lari ke berbuat baik. Berbuat baik itu sudah cukup. Daripada titik-titik. Lalu dia cari filsafat. Filsafat, cari asal mula manusia. Gitu ya. Cari hukum. Cari Injil-Injil lain. Maka saudara itu fail. Tidak ada guna, itu gagal. Tidak ketemu. Karena itu Tuhan memberi, katakanlah, pelayan keselamatan. Dia memberikan orang yang lemah, yang tidak berdaya, Tuhan beri. Karena itu dalam perjanjian lama dia katakan, nubuatan Mesias yang akan datang. Akan Yesus nih, datang nih. Nah habis itu, dia juga berkata di perjanjian baru, Yesus nih yang datang nih, inkarnasi. Yesus dari Allah menjadi daging. Nah, Yesus inilah yang menggenapi masalah Mesias akan datang. Akhirnya Allah sendiri kasihkannya, maka dia sendiri berinkarnasi menjadi manusia, Yesus. Dan dia siap, tugasnya adalah menyelamatkan dosa manusia. Sehingga ketika Yesus Allah membuka keselamatan ini, itu dengan kasih karunia, dengan iman, dan Roh Kudus bekerja. Sehingga ketika orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia pasti akan menjadi iman dalam Kristus, dan Roh Kudus bekerja. Sehingga Allah, siapa yang menjadi nomor 7, siapa yang menjadi anak-anak Allah, siapa yang mau menerima keselamatan, tidak pergi ke dunia setan atau dunia-dunia yang itu yang gagal tadi, maka Allah langsung memberi berkat kepada anak-anaknya. Diberi status anak kerajaan Allah, status pewaris kerajaan Allah, dan diberi kuasa untuk menyelesaikan semua perkara hidup. Nah, mestinya orang Kristen itu paham bahwa dia itu punya kuasa. You have power. Kamu punya kuasa. Kenapa kamu tidak berani menyelesaikan semua masalah-masalah keuangan,
masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah keluarga, masalah apa saja dengan kuasa Kristus. Bukankah Kristus mengatakan ada 5 jaminan? Kalau kamu terima Yesus sebagai juru selamat, ada keselamatan, jawaban doa, kamu dapat bimbingan rohani, Roh Kudus, kamu dapat pengampunan dan kemenangan. Nah, ini Injil. Karena ini Injil, maka kenapa Injil ini tidak kita perjuangkan? Tidak kita perjuangkan. Kenapa kita harus mencairkan hidup kita dengan kuasa-kuasa yang aneh, dengan agama-agama yang aneh, dengan filsafat-filsafat yang aneh, dengan hukum-hukum yang aneh, sehingga kita membiarkan hancur. Karena itu, Bapak Ibu, gospel ini adalah hidup kita. Injil ini adalah nyawa kita. Paulus mengatakan hidup Injil itu adalah nyawanya. Hidup ini, Injil itulah perjuangan hidup. Sehingga ketika Bapak Ibu bersama-sama saya share di tempat webinar ini, intinya only one, gospel. Kalau di dalam hati kita tidak ada Injil, kalau di dalam hati kita tidak ada Kristus, kalau di hati kita tidak ada ahli waris kerajaan Allah dan punya kuasa, maka kita tidak ada guna untuk belajar seperti ini. Tidak ada guna. Seorang profesor baptis di Baptist Theological Seminary di Kansas, Texas, dia mengatakan, biasanya orang-orang belajar penginjilan itu bosen, Bapak Ibu. Kelas-kelas penginjilan itu mahasiswanya biasanya sedikit sekali. Tapi Bapak ini selalu kelasnya itu di atas 300, 400. Penuh sekali. Bapak ini bilang sederhana bahwa tidak perlu diajarkan orang-orang teori. Tidak ada guna belajar teori tentang Injil. Tapi belajarlah praktek kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari inilah bagaimana caranya kita bisa menjadi teladan Kristus. Jadi teladan seperti Kristus. Kita ahli waris kerajaan yang sah dan hidup kita punya otoritas. Dan hidup kita ini adalah Injil itu sendiri. Sehingga kekuatan-kekuatan milik setan, budak setan, kekuatan berhala, kekuatan mental, pikiran-pikiran yang negatif, kekuatan fisik, kekuatan penyakit, uang, keluarga, kematian, atau warisan rohani yang kita kasihkan ke anak-anak, itu kita singkirkan semua. Karena kita ada di dalam kekuatan kuasa. Jadi sebetulnya ingin saya katakan, kalau engkau hidup di dalam gospel Injil, ada kuasa di dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya tidak bicara teori ya, saya bicara praktikal saja. Ada hidupmu di dalam kuasa di dalam hidupmu. Kuasa itu adalah Injil, itu ada di dalam dirimu. Nah, ini yang kita pegang dulu. Jadi kalau kita mau menjadi kontekstualisasi atau mau melayani dalam pelayanan misi, ini yang dipegang. Jadi orang harus diberi Injil, bukan diberi hal-hal yang di luar itu. Nah, maka kita bisa melihat, ini saya ulang tapi tidak saya bahas. Nah, ini kan gambaran. Nanti Bapak Ibu, file-file ini sudah ada semua. Seandainya nanti panitia memberi ke kamu, bisa dipelajari kembali. Lengkap, tapi tidak saya bahas secara detail ya. Tapi saya sudah tulis secara detail, supaya nanti ketika Bapak Ibu belajar kembali lebih mudah. Ayat-ayatnya juga sudah saya pasang, Allah manusia, ini tugasnya manusia apa, beranak cucu bertambah banyak, dan bla 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 gitu ya. Bahkan inti Allah selalu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, selalu berkat. Memang kata kuncinya itu memang berkah, berkat, berkah. Jadi ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, itu sebetulnya Allah itu memberi berkat pada kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Allah itu juga memberi berkat pada kita. Intinya Allah memberkati mereka. Bapak bisa baca Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cucu dan bertambah banyak.
Memberkati. Kata memberkati itu muncul berkali-kali di dalam Kejadian pasal 1 waktu dalam proses penciptaan. Jadi ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, ceritanya berubah. Maka saudara bisa melihat ini hal yang berikutnya yang sudah masalah fundamental tadi sudah saya terangkan. Hosea mengatakan, tetapi mereka itu tetap melangkah pada perjanjian di Adam. Di sana mereka telah mengkhianati terhadap aku. Jadi orang-orang itu memang pura-pura jadi Kristen, tapi endingnya atau pertengahannya mengkhianati. Ini memang dosa ya, beginilah, tidak bisa diceritakan. Ini juga manusia status tidak percaya, tadi saya sudah bilang, setan mutlak, berhala. Sengaja saya ulang Bapak Ibu karena ini penting. Berhala, masalah rohani, masalah mental, masalah pikiran. Nah ini juga masalah fisik, masalah penyakit, masalah uang, mati, dihakim. Nah ini juga saya ulang. Karena dia mencari kondisi keagama, perbuatan yang baik, filsafat, hukum, Injil-Injil lain. Injil-Injil sesat. Sehingga manusia lemah, tidak berdaya. Sehingga Allah memberi nubuat Mesias yang akan datang dan Kristus yang datang. Nah ini, lalu karena kasih Allah itulah imannya kita nanti, karena kasih kita beriman, dibaptis, dan Roh Kudus bekerja. Sehingga status kita adalah kita berstatus anak Allah dan kita punya otoritas kuasa Allah di dalam hidup kita. Nah ini gambaran, sehingga gambaran bahwa kalau kita adalah Injil, gambaran Injil, kalau kita adalah Injil, senjata kita sudah satu, kita ada jaminan keselamatan. Kita ada jaminan jawaban doa. Jadi ketika kita berdoa, kita bergumul, itu ada jaminan jawaban. Ada jaminan bimbingan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu terus-menerus dengan intensif membimbing kita. Kalau kita melakukan kesalahan, ada jaminan pengampunan. Jaminan kemenangan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita selalu menang. Nah, itu adalah Injil. Jadi pertama yang harus kita lakukan, kalau kita mau lakukan kontekstualisasi penginjilan adalah merubah cara berpikir kita, world view kita, menjadi cara berpikir gospel. Merubah tingkah laku kita menjadi tingkah laku sehingga diri kita ini adalah teladan Kristus. Diri kita ini adalah jaminan Kristus yang ada, yang punya kuasa. Dimanapun kita melakukan kekuatan kita, maka kuasa itu bekerja. Dan apapun yang kita lakukan, pasti berhasil. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, kita diberi jaminan kemenangan. Asik, saudara. Ini asik. Jadi tidak usah khawatir dalam kondisi apapun juga, kita tetap bersama Kristus. Sesulit apapun juga masalah kita diberi jaminan kemenangan. Nah, kalau itu sudah kita punya, maka sekarang kita berpikir penginjilan kontekstualisasi. Berarti sebetulnya di dalam diri saya ini adalah Injil. Saya hidup seperti Kristus. Saya adalah teladan Kristus. Kristus adalah teladan diri saya. Gitu kan? Sehingga semua karakter Kristus ada di dalam diri saya. Hidup seperti Kristus. Nah, maka sekarang dalam posisi seperti ini, maka kontekstualisasi itu mengatakan, sesungguh pun aku bebas, sebentar, terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Hamba dari semua orang. Karena itu seorang yang punya komitmen untuk melayani Tuhan, untuk menginjili, dia adalah hamba. Hamba dari semua orang. Itu artinya dia melayani orang lain. Jadi bukan orang lain melayani saya, tidak. Dia melayani orang lain supaya aku boleh menangkan sebanyak mungkin orang.
Kalau aku melayani orang lain, pasti aku akan memenangkan banyak orang. Maka Korintus berikutnya ayat 20 dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi seperti Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini ayat emas, saudara. Ayat emas kontekstualisasi. Artinya, dalam proses kontekstualisasi itu, kita harus menempatkan diri kita, yang kedua ya, yang tadi adalah, pertama adalah hidup kita adalah seperti Kristus. Hidup kita adalah Injil. Injil adalah diri kita ini. Ya. Yang kedua adalah, cara berpikir yang kedua kita adalah seorang hamba yang melayani orang-orang yang berdosa. Ini kalau kita mau masuk kontekstualisasi loh ya. Kalau tidak kontekstualisasi ya jangan berpikir terlalu jauh, terlalu berat seperti ini. Jadi kita ini hamba, dihadapkan dengan siapa saja kita ini hamba. Nah, sebetulnya ini juga dilakukan, satu contoh yang sekarang lagi viral, Ibu Risma misalnya. Dia masuk ke Jakarta, lalu dia ngobrol sama orang-orang kumuh, itu dia menempatkan diri posisinya sebagai hamba sebetulnya. Dia melayani orang-orang miskin. Kita melayani orang-orang berdosa. Mungkin berdosa itu orang miskin, orang kaya, orang cacat hukum, dan lain-lainnya. Maka kita masuk di dalam dia. Nah, kalau kita tidak punya diri kita adalah Kristus atau gambaran Kristus, maka dikatakan sulit kita bisa masuk. Karena di dalam Yakobus juga dikatakan pergaulan itu menyesatkan. Jadi kalau orang-orang itu kita masuk dalam pergaulan yang salah, maka kita bisa terpengaruh dalam pergaulan itu. Nah, berarti kalau kita masuk di dunia orang-orang yang lain, jangan-jangan kita akan berubah menjadi dunia orang lain. Iya kan? Nah, karena itu kita harus dikuatkan dengan gospel ada dalam hidup kita. Kristus ada dalam diri kita. Sehingga dimanapun kita masuk di dunia orang lain, dikatakan terang. Kita menjadi terang. Sehingga dunia-dunia yang sebetulnya, kalau kita tidak punya kekuatan, kita masuk, kita terpengaruh oleh dunia itu. Berbeda. Karena kita punya kekuatan Kristus, kita menjadi terang di dalam dunia itu. Sehingga kekuatan yang gelap, yang rusak, yang hancur itu, maka api itu menyala-nyala dan menerangi semua dunia yang gelap itu. Nah, kita harus berposisi sebagai itu. Apakah kita siap untuk melakukan ini? Nah, kalau kita siap, ayo melanjut, kita berpikir yang lebih lanjut. Kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu maksudnya adalah tempat tertentu di lingkungan hidup secara utuh. Atau maksudnya adalah pernyataan tentang bagaimana Injil itu menjadi hidup di dalam konteks khusus. Jadi kita ini Injil. Injil adalah hidup kita. Tingkah laku kita adalah seperti Kristus. Kita hidup di dalam konteks mereka. Seperti Paulus tadi katakan. Kita hidup di dalam mereka. Kita hidup di dalam orang-orang jahat. Kita hidup di dalam orang-orang yang berpikir negatif thinking. Kita hidup di dalam mafia-mafia. Kita hidup di dalam situ. Nah, kita masuk. Kita sendiri, tubuh kita ini, Kristus ini, ladi Kristus yang ada di kita ini ada mengatakan teologi kontekstual itu suatu teologi yang mengutamakan kepribadian atau prinsip-prinsip penafsiran iman Kristen dalam situasi lintas budaya dan penafsiran Injil pada Alkitab. Kita ini masuk. Maka berikutnya Hasselgraf mengatakan penginjilan penerjemahan Injil Kerajaan Allah yang berubah dalam bentuk lintas yang bermakna bagi bangsa-bangsa dalam budaya mereka. Dan lalu yang terakhir, Bronham mengatakan sebagai proses penyampaian kebenaran mutlak Alkitab
kepada pengalaman dan latar belakang budaya, sejarah seseorang, struktur sosial, dan lainnya. Berarti kita ini harus masuk kontekstualisasi ini. Kita yang masuk di dalam dunia itu, di dalam budaya itu. Waduh, jangan-jangan kita ini nanti bisa terpengaruh, Pak. Lalu kita ikut mengalir ke budaya mereka. Gimana ini? Nah, ini kontekstualisasi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak punya worldview Kristus, kita tidak punya hidup secara Kristus, Kristus adalah hidup kita akan terpengaruh. Kita masuk di dunia A, pasti kita akan jadi A. Terakhir ini kita dengar viral lagi, ada seorang kompol polisi di Jawa Barat, perempuan, dia yang tugasnya menangkap orang-orang narkoba, dia malah masuk di dunia itu. Dia mengajak anak buahnya untuk menikmati narkoba, pesta narkoba bersama dia. Kalau kontekstualisasi tidak bisa, maka ibu itu harusnya dia tidak boleh masuk di dalam dunia yang dia perangi. Tapi dia masuk menikmati. Jadi di dalam teori kontekstualisasi tidak bisa seperti itu. Karena teori kontekstualisasi itu masuk kita tidak karakter atau Kristus itu tidak bisa diganggu-gugat di sekitar kita. Bahkan orang di lingkungan itu akan terpengaruh dengan kita. Maka dikatakan, ini sebetulnya Allah mengajarkan kita loh, bagaimana cara kontekstualisasi. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah, dan dia menciptakan, dia buat budaya. Jadi sebetulnya ada dua budaya di dalam Alkitab. Satu budaya penciptaan Allah, satu budaya dunia. Kalau budaya Allah masih bersih, bagus, 100% orisinil. Tapi budaya di luar Allah itu budaya yang terpercik dosa-dosa dan kacau. Allah memfasilitasi budaya ciptaannya, dia ciptain makhluk hidup termasuk manusia. Allah memperkenalkan diri, memiliki tangan, Yosua 4:24, memiliki mulut, Yesaya 58:14. Bahkan Allah juga berjalan, Kejadian 3:8. Dan Allah juga inkarnasi dalam Yesus Kristus. Artinya sebetulnya secara jujur Allah itu kan tidak berwujud. Kejadian 1:1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat berikutnya mengatakan Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Kita semua sepakat Allah itu bukan laki-laki dan perempuan. Allah itu bukan manusia, adalah roh. Tapi dia inkarnasi, dia kontekstualisasi masuk di dalam dunia, memiliki dia berjalan. Lalu Allah inkarnasi menjadi Yesus. Lalu Allah menjelma jadi logos, manusia, gitu kan ya. Allah masuk dalam budaya, Yesus masuk dalam budaya dunia. Tetapi Allah kan tidak terpengaruh, tidak ikut berdosa. Kalau manusia Adam dan Hawa itu berdosa, lalu Allah bergaul dengan Adam dan Hawa, terus Allah ikut berdosa? Tidak. Karena Allah punya kepribadian, punya worldview, punya kekuatan Yesus. Ketika dia masuk di dalam dunia, dia kan bisa berdosa? Bisa. Kan pengaruhnya banyak begitu hebat. Tapi Yesus tidak berdosa. Artinya Allah dan Yesus itu, Allah melakukan kontekstualisasi dan menjadi Yesus. Dan akhirnya mereka bisa mempertahankan Allah Yesus itu, bisa mempertahankan kuasanya, karakternya, tidak terpengaruh oleh dunia. Nah, kalau kita kontekstualisasi, maka kita harus tidak terpengaruh oleh dunia. Maka pernah satu Paulus mengadakan kontekstualisasi, tapi mereka nggak setuju. Terjadi konsili Yerusalem, pertengkaran antara orang-orang Yahudi dengan orang Yunani. Sehingga banyak orang Yahudi mengatakan keselamatan itu adalah Injil ditambah dengan sunat. Paulus mengatakan keselamatan itu oleh iman, tidak pakai sunat. Itu Paulus melakukan kontekstualisasi. Keselamatan tidak ditambah Injil.
Tapi mereka sempat berdebat. Jadi kontekstualisasi ini Bapak Ibu menjadi perdebatan juga. Bukan kontekstualisasi itu mulus-mulus, perdebatan bagi orang-orang Kristen itu sendiri. Lalu dikatakan di Athena, Paulus juga melakukan kontekstualisasi. Kalau Yesus melakukan, Allah melakukan inkarnasi Yesus, Yesus melakukan, bahkan Roh Kudus, Yesus menjadi Roh Kudus. Nah, sekarang Paulus juga belajar kontekstualisasi. Dalam Kisah 17, 16-34 dikatakan, Paulus ceramah di depan orang terpelajar, Athena. Ya. Ia mulai dengan pandangan Yahudi dan Allah sebagai pencipta dan pemelihara serta kehadiran dalam alam semesta. Maka Paulus mengajar. Lalu kedua, Paulus masuk dengan cara mengutuk penyembahan berhala yang dilihat di Athena adalah suatu kebodohan. Lalu ketiga, Paulus mengajak orang-orang untuk bertobat dari kepercayaan yang sia-sia dan mengajak menyembah Allah. Jadi Paulus itu sehari-hari pekerjaannya kontekstualisasi. Sehingga dia mengatakan, kalau kamu ingin menangkan orang Yahudi, jadilah orang Yahudi. Kalau kamu ingin memenangkan Yunani, jadilah orang Yunani. Begitu. Ini mereka melakukannya semua. Jadi sebetulnya kontekstualisasi itu sudah ada contoh. Allah, Yesus, lalu juga Paulus, dan banyak lagi. Maka proses kontekstualisasi adalah, pertama, kita ini masuk di dalam sebuah budaya. Kita ini adalah gospel. Yesus adalah teladan hidup kita. Tindakan kita adalah seperti Kristus. Maka kita masuk dalam budaya orang. Tentu budaya asing ya. Budaya asing. Masuk budaya asing. Kita masuk. Nah, ketika kita dihadapkan dengan budaya-budaya itu, tugas kita menolak budaya itu atau menerima. Pertama mungkin bisa menolak. Kedua kita mempertimbangkan. Oh budaya itu sesuai Alkitab loh. Saya pertimbangkan. Berarti kalau dia pertimbangkan, nah, maka orang itu, budaya itu dipakai sama dia, lalu diterima budaya itu, lalu isinya diberi pengajaran tentang Kristus. Tapi kalau budaya itu dia terima, maka akan terjadi sinkretisme. Lebih jelasnya kita lihat agak ini dari sini. Jadi kotak ini, kalau ini ada budaya lokal. Kalau ini budaya lokal, misalnya patung, lalu saya beri arti patung diberi kekuatan gaib, ya, misalnya nanti jadi agama asli. Lalu kalau agak asing, misalnya baptisan, lalu diberi isi, nanti akan bisa jadi sinkretisme. Lalu kalau asing dengan asing, penjajahan. Nanti kalau lokal, budaya lokal, diberi nilai-nilai Kristen, jadi kontekstualisasi. Asing diberi nilai-nilai Kristen, jadi kontekstualisasi. Tetapi untuk asing dan tidak bisa diterapkan di lokal. Tetapi ada tambahan yang harus perlu dipakai, misalnya baptisan kayak gitu. Jadi memang budayanya boleh budaya lokal atau budaya asing, tapi kontekstualisasi itu memberi warna Kristen. Sehingga lahirlah kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi itu budayanya Jawa, lalu isinya Kristus. Budayanya Sunda, lalu isinya Kristus. Sehingga gereja-gereja yang ibadahnya ibadah tradisi, isinya Kristus. Itu kontekstualisasi. Jadi kita bisa melakukan hal seperti ini. Nah, bagaimanakah seseorang berbalik pada Kristus? Maka orang dipanggil untuk membagikan Injil. Pasti akan berbalik. Bapak menarik seseorang kepada pengetahuan tentang Yesus Kristus. Mengajarkan tentang Yesus Kristus. Tentang keselamatan. Oh, Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ini salah saya. Ketiga, Tuhan akan membuka hati orang. Keempat, Tuhan akan membuka pikiran orang. Dan kelima, Roh Kudus turut bersaksi bersama orang Kristen yang bersaksi. Jadi ini adalah cara bagaimana orang Kristen berbalik. Artinya adalah
Beritakan Kristus. Beritakan Kristus. Beritakan gospel. Keselamatan itu orang akan berbalik. Maka berikutnya adalah, ini saya rada cepat juga, hasilnya adalah kalau misalnya saya orang Jawa, saya masuk di budaya Jawa, saya menyatu dengan budaya itu, tapi saya adalah nilai-nilai Kristus, saya lebih mudah memberitakan Injil. Tapi kalau saya orang Jawa, saya pergi ke Papua, lalu saya masuk budaya di Papua, saya memberitakan Injil. Ini Papua yang bukan Kristen ya, yang di pedalaman, itu agak sulit. Tapi pasti juga punya kemenangan. Kalau saya pergi ke suatu tempat, budaya asing, saya orang Jawa, lalu saya masuk ke tempat itu, saya agak sulit. Karena itu saya harus membuang budaya Jawa saya masuk di dalam budaya asing itu, lalu saya memberitakan Kristus. Maka itu akan terjadi proses kontekstualisasi. Jadi proses kontekstualisasi yang dilakukan oleh pribadi seperti saya harus tinggal di satu tempat. Jadi Bapak Ibu harus dipanggil tinggal di satu tempat melakukan kontekstualisasi. Karena itu Bapak-Bapak ada yang di daerah masing-masing di seluruh Indonesia, punya budaya masing-masing, ada teman-teman tadi dari Papua, dari mana, itu bisa melakukan kontekstualisasi dalam pengertian lokal dengan lokal. Lokal dengan lokal, itu dampaknya lebih bagus, lebih cepat prosesnya. Nah, maka dikatakan pendekatan kontekstualisasinya bagaimana? Kalau kita nanti melakukannya, maka kita harus punya paradigma. Paradigma itu pola model. Maka saya lihat gambar model. Ini model paradigma. Kalau posisi saya di mana? Di sini boleh. Seseorang mengetahui orang lain, maka dia terbuka. Misalnya diri saya ini terbuka dan orang lain terbuka, mengetahui orang lain, maka terjadi kita akan jadi kawan atau sahabat. Kalau saya membuka diri, orang lain tidak terbuka, maka ada sesuatu yang dirahasiakan, disembunyikan. Ini sering terjadi. Saya sering mengalami banyak hal. Saya punya teman banyak kiai, Bapak Ibu, ustadz, sahabat-sahabat saya. Saya sering nginep di beberapa tempat, di tempat-tempat itu. Kalau kita hendak terbuka, saya terbuka, dia nggak terbuka, hidden. Ada tersembunyi. Nah, tapi kalau ini terjadi bisa terbuka. Nah, ini yang harus kita kejar. Kita terbuka dan dia terbuka. Tapi kalau kita sendiri tidak terbuka, dia juga tidak terbuka, maka ya blank. Kalau saya tidak terbuka dan orang lain juga nggak terbuka, atau dia terbuka, ini orang lain tidak terbuka, maka tidak ada komunikasi. Jadi sebetulnya teori paradigma, kita harus membuka diri dan orang itu harus membuka diri. Itu yang harus kita kejar. Saling membuka diri, maka kita jadi kawan, bisa jadi sahabat. Nah, langkah pertama kita memang harus melakukan itu. Sehingga ini saya kembali lagi pendekatan kebutuhan Maslow. Tadi didesain oleh orang Kristen jadi pertama berkat. Tapi setelah kita lihat, kalau kita mau mendekati orang lain, maka kita lihat kebutuhan orang lain itu pertama ada di sini. Makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Apalagi saat COVID ini nomor satu. Kita bisa mendekati diri lewat ini, sehingga kita akan banyak teman. Lalu kalau orang sedang mengalami rasa aman, tidak rasa aman, misalnya terganggu dengan COVID. Di Bandung itu Bapak Ibu, rumah saya itu di pinggir jalan, di dekat terminal Cicahem. Jadi kalau ada ambulan lewat, karena di seberangnya setelah lewat rumah saya itu tempat pemakaman, pembakaran mayat-mayat. Saya satu hari bisa mendengar ambulan itu sampai 7-8 kali. Sehingga kami yang di pinggir jalan itu, pasti teman-teman tetangga yang lain di pinggir jalan, itu merasa tidak aman. Ih, gila, di Bandung satu hari 7-8 orang mati ya, ambulan lewat terus, wang, 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 malam hari, subuh,
pagi hari, siang, aduh, tegang sekali. Nah, kalau orang mengalami rasa aman di sini, maka kita pendekatannya juga rasa aman. Tapi kalau orang merasa pengen sosial, afektif, relasi, keluarga, pendekatan kita juga ke sini. Kalau kebutuhan orang itu pengen dihargai, ya kita beri penghargaan lah dialah. Kalau orang itu pengen aktualisasi diri, kita kasih kesempatan dia aktualisasi diri. Jadi kita bisa melihat dari kebutuhan orangnya apa, kita masuk dan kita bersahabat dengan orang itu. Lalu ada cara yang lebih sederhana lagi, bagaimana caranya kita bersahabat dengan orang itu, supaya kita bisa memberitakan Injil. Ini seminar yang lalu saya sudah sharekan juga, tapi ini penting. Secara praktis saya penting. Kalau orang ada kematian, kita bisa datang. Kita jadi bersahabat. Kita bisa menjadi penghubung, kita bisa mengucapkan selamat. Dia ulang tahun, Natal, Paskah. Kita melakukan tindakan-tindakan. Ulang tahun dia. Kalau kesulitan keuangan kita bisa bantu. Kegemarannya apa? Sering bulu tangkis, kita bulu tangkis dengan dia. Kita memberi berkat. Pernikahan kita datang, dia susah kita doakan, sukacita kita juga bersama-sama. Nah, kalau kita bisa mendekati orang ini dengan berbagai aspek ini, pasti kita punya sahabat. Jadi terbuka dengan terbuka, dari paradigma tadi, terbuka dengan terbuka. Maka saya terbuka, dia terbuka. Akhirnya Injil bisa diberitakan dengan baik. Nah, maka pada akhirnya itu yang bisa saya sampaikan secara global. Nanti bisa kita dalamkan lagi secara mendalam. Kalau kurang puas karena memang saya tidak akan menjawab secara detail sekali, maka bisa kita share secara pribadi. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Agus, matur nuwun. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Haryanto yang telah memberikan paparan. Kita sungguh luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haryanto tentang kontekstualisasi penginjilan masa kini. Dan baik Bapak Ibu sekalian, ini akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya mohon kiranya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Dr. Haryanto. Nanti bisa lewat chat di Zoom ini maupun di channel Bahana YouTube. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini ada sedikit program dari penerbit Andi yang mungkin Bapak Ibu sekalian nanti bisa untuk menjadi bahan referensi kita untuk bisa memperdalam Alkitab dan juga khotbah-khotbah Bapak. Yang dimana untuk program-program spesial bagi peserta Bahana Bible Study dapat disaksikan pada tampilan di layar. Mungkin Pak Matthew silakan ditampilkan di dalam layar program kita. Nah, program-program spesial buku-buku penunjang materi pada hari ini itu ada khusus untuk program buku utama teologi isi dari Bapak Dr. Haryanto GP yang seharga 138.000 untuk peserta Bahana Bible Study jadi hanya 75.000 saja. Ya, ini luar biasa sekali dengan harga 138.000 untuk peserta Bahana Bible Study menjadi hanya 75.000 saja. Dan juga ada paket bundling buku, 4 buku dari yang telah ditulis oleh Bapak Haryanto GP dan harga 554.000 untuk peserta Bahana Bible Study menjadi hanya 200.000 saja. Ini mendapatkan 4 buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Haryanto, itu bundling yang harga 564.000 menjadi 200.000 saja. Dan bundling untuk paket 3 buku dari Mission Books dari harga 320.000
23.500, untuk peserta Bahana Bible Study menjadi hanya 115.000 saja. Dan promo e-book Mission Book untuk peserta Bahana Bible Study diskon sampai 70%. Wah, ini luar biasa sekali program yang telah disampaikan oleh program-program dari penerbit Andi ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Pak Matthew bisa menampilkan paparan di layar kita untuk program-program penerbit Andi. Wah, ini sudah masuk, lihat itu. Sudah di samping itu, Pak. Harganya. Iya, di samping ya. Oke, ini sangat jelas sekali. Dan Bapak-Ibu sekalian juga ada program Bible Clarity for Mission. Ya, ini bertepatan dengan tema bulan 2 penginjilan di masa kini. Maka kita akan mengajak Bapak Ibu peserta Bahana Bible Study menjadi agen misi kerajaan Allah untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh bumi melalui Bible Clarity for Mission yang akan diberikan kepada umat Tuhan yang memerlukan. Donasi akan disalurkan melalui Yayasan Pesat, yaitu pelayanan Desa Terpadu yang telah ada di 34 provinsi untuk pembagian Alkitab Perjanjian Baru TSI secara gratis. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, bertepatan dengan tema bulan 2 penginjilan di masa kini, maka kami mengajak Bapak Ibu peserta Bahana Bible Study menjadi agen misi kerajaan Allah untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh bumi melalui Bible Clarity for Mission yang akan diberikan kepada umat Tuhan yang memerlukan. Donasi akan disalurkan melalui Yayasan Pesat, yaitu pelayanan Desa Terpadu yang telah ada di 34 provinsi untuk pembagian Alkitab Perjanjian Baru terjemahan sederhana Indonesia atau disingkat dengan TSI secara gratis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mohon kiranya nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi agen misi kerajaan Allah ini dengan menyebarkan kabar baik ke seluruh bumi melalui Bible Clarity for Mission yang akan diberikan kepada umat Tuhan yang memerlukan. Donasi akan disalurkan melalui Yayasan Pesat, yaitu pelayanan Desa Terpadu yang telah ada di 34 provinsi untuk pembagian Alkitab Perjanjian Baru terjemahan sederhana Indonesia, atau disingkat dengan TSI secara gratis. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita juga ada program spesial price ribuan judul buku rohani dengan diskon up to 90%. Mulai dari 2.500 harganya, hanya sampai 31 Maret 2021. Jadi program spesial price ribuan judul buku rohani diskon up to 90% mulai dari harga Rp2.500 hanya sampai 31 Maret 2021. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, promo majalah Bahana volume 358. Khusus peserta Bahana Bible Study diskon 25%. Dari harga Rp35.000 untuk peserta Bahana Bible Study menjadi hanya Rp26.250 saja. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, promo majalah Bahana volume 358, khusus peserta Bahana Bible Study diskon 20%. Harga Rp35.000 menjadi rupiah saja untuk peserta Bahana Bible Study. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian program promo untuk peserta Bahana Bible Study
Sangat sekali membuka dari sampai 4. Dan promo-promo ini jangan dilewatkan kesempatan pada webinar ini dan sampai promo tanggal 31 Maret 2021 itu up to diskon sampai 90%. Baik Bapak sekalian, demikian promosi yang ada di peserta bahan Bible Study ini dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak sekalian bagi yang mau tanya bisa langsung ke chat. Ini saya akan bacakan dari ini dari Bapak Bakti Hamonangan. Saya mau bertanya mengenai konsep penginjilan yang ideal atau lebih mengena menurut materi praise and worship. Dengan situasi pandemi sekarang ini yang Bapak paparkan, apakah dengan materi ini dapat menyentuh atau membuat penginjilan itu efektif, sementara follow up-nya tidak ada? Mohon masukan dan jawabannya Pak Haryanto. Silahkan. Langsung aja Pak ya. Ya, langsung Pak. Bapak Ibu, konteks pembicaraan saya adalah teologi atau kontekstualisasi. Jadi kalau saya ditanya, boleh saya revisi, bagaimana melakukan kontekstualisasi di dalam masa pandemi? Ini pertanyaan yang cocok untuk saya. Maka kalau kita kontekstualisasi di masa pandemi, maka tetap saja pertama, kita ini harus seperti Kristus. Yang kita bicarakan ini Injil, Pak. Bukan saya, tapi Injil. Injil itu bisa disampaikan dengan sharing, ngomong-ngomong. Bisa disampaikan dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Nah, kontekstualisasi itu, saya bukan ngomong dengan orang itu. Ayo, kamu ikut Kristus yuk. Kalau saya ngomong sama orang itu, ayo kamu ikut Kristus. Di dalam itu saya penginjilan, Pak. Tapi kontekstualisasi itu bukan penginjilan semacam itu. Tapi kontekstualisasi itu lebih dalam lagi, diri saya masuk di tengah-tengah dunia orang itu. Jadi kalau saya sekarang mau memenangkan orang-orang misalnya satu desa, sebuah desa. Lalu desa itu memang COVID ya, suasananya COVID gitu. Ya tegang, nggak mau nerima tamu dan lain-lainnya, kan begitu kan? Maka kalau saya bisa hadir kontekstualisasi itu, saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Saya bersama-sama dengan mereka. Lalu pelan-pelan saya mulai kuasa Kristus itu bekerja dalam hidup saya. Saya mendoakan orang, saya menghibur orang, saya menolong, saya memberi kebaikan-kebaikan pada orang lain, saya melakukan segala sesuatu. Sehingga intinya saya mulai berkawan dengan mereka. Kalau saya sudah berkawan, maka saya baru mengatakan soal Injil. Tapi sebetulnya Injil itu sudah dikatakan dengan tingkah laku saya. Jadi ketika saya hadir di tengah keluarga itu atau di tengah masyarakat itu, sebetulnya Injil itu sudah dinyatakan dengan tingkah laku saya. Itu orang ya, masa COVID ya. Orang pada takut, enggak mau nolong orang itu. Orang itu enggak takut sama COVID ya. Dia nolong ini, nolong itu. Kok dia punya apa? Dia punya jimat atau apa itu ya? Punya kekuatan apa dalam hidupnya? Kok bisa berani? Kok dilungkas mati loh ini ya, bahasa Jawa. Mati loh itu orang itu. Kok berani ya? Tapi dia melakukan sesuatu, tentu saja ketika dia masuk di dalam satu daerah, dia juga harus penuh pertimbangan toh. Karena kita tahu banyak orang Kristen pun juga meninggal karena COVID. Banyak orang Kristen meninggal. Jadi kita memang harus jadi orang yang sangat bijaksana. Menjaga kesehatan juga.
tidak langsung antem saja mentang-mentang hidup kita punya kuasa terus kita bisa antem, enggak boleh begitu juga. Karena orang juga takut sama kita nantinya. Nah, kita ada Pak di tengah itu Pak. Maka kita mulai melakukan kontekstualisasi. Tapi kalau kita penginjilan, ini tidak bicara kontekstualisasi karena Bapak bicara soal bagaimana menginjili. Kalau menginjili yang efektif, maka Bapak cari sasarannya. Apa? Bapak berdoa mana wilayah mana yang Bapak sasarkan. Lalu Bapak mulai atur sharing-sharing dengan dia. Sharing banyak hal. Bisa lewat Zoom seperti ini, bisa WA, bisa lewat telepon, bisa nantinya kirim tatap muka boleh. Maka masalahnya memang semua ini tidak boleh tatap muka. Karena COVID ini jadi daerah-daerah tertentu yang zona merah. Dulu di Surabaya zona hitam, kan. Wah, kami tegang. Saya kan tinggal di Surabaya, Bapak Ibu. Zona hitam. Wah, gimana kita nggak bisa ketemu orang? Bahaya sekali. Nah, maka tetap Injil masih bisa dilakukan. Karena perlu kita tahu bahwa ketika Injil itu di-share-kan, pasti kuasa Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja. Sehingga biarlah Tuhan bekerja dan orang itu dimenangkan. Mungkin kita belum menangkan orang itu. Tapi ketika Tuhan bekerja, satu kelak ada teman yang bisa menangkan. Jadi kita mungkin tugasnya hanya menabur, Bapak Ibu. Nanti ada teman yang menuai. Ada satu cerita kisah nyata, seorang profesor, doktor misi di satu organisasi besar di dunia. Dia dapat tugas untuk, dia direktur misinya loh ya, dia orang pertama. Dia dapat tugas untuk masuk ke suatu daerah di Afrika. Afrika itu saudara, suasana minus. Kalau Bapak ke sana pasti stres. Masuk di dunia Afrika, tapi di dunia itu dia masuk komplek. Masuk komplek, kiri, kanan, depan, ada Islam, ada Kristen, ada agama macam-macam di situ. Maka dia mulai melakukan kontekstualisasi. Dia berkenalan dengan banyak orang, dia nolong orang, diterima semua orang. Dan dia bersama-sama dengan orang, membantu orang, diterima. Tapi dalam perjuangannya Bapak itu yang orang hebat ini, dia tidak menangkan satu orang pun selama 20 tahun. 20 tahun dia tidak memenangkan satu jiwa pun. Dan dia bercerita di bukunya tidak menangkan. Tapi satu hari orang yang biasa datang ke daerah itu, dia memenangkan banyak orang di tempat itu. Ternyata Bapak ini berfungsi sebagai menabur orang lain yang akan menuai. Itu kan pekerjaan Tuhan, kita nggak tahu. Jadi kita bisa menabur pun memberitakan Injil di tempat. Kita sudah bersyukur dan puji Tuhan Bapak. Biar Roh Kudus bekerja. Biar orang lain yang menuai, kita ikuti. Atau mungkin kita yang menuai. Daerah itu sudah ditabur oleh teman-teman. Kita datang, kita menuai. Ya puji Tuhan juga. Kalau itu terjadi. Nah, terima kasih Pak. Itu Pak Bakti yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Dan ini ada pertanyaan juga dari Pak Yuswa Siahaan dari Bandung. Pak, penyaji sekarang banyak forum diskusi agama di media sosial, FB, dan sebagainya. Nah, apakah forum-forum mensos ini dikategorikan sebagai penginjilan kontekstual kekinian? Terima kasih untuk pencerahannya. Silakan Bapak. Halo Pak Haryanto. Iya Pak, tidak dengar Pak, tadi terganggu sinyal sedikit, boleh diulang Pak, maaf Pak. Ya, ini dari pertanyaan Pak Yuswa Siahaan. Iya, iya Pak. Sekarang banyak forum diskusi agama di media sosial, FB dan sebagainya. Iya nah, Pak. Apakah forum-forum mensos ini dikategorikan sebagai penginjilan kontekstual kekinian? Iya. Terima kasih. Bapak Ibu, sebetulnya berbicara forum diskusi keagamaan itu sebetulnya
Dikatakan kontekstualisasi ya boleh dikatakan, tetapi itu hanya dalam bentuk share. Kontekstualisasi itu yang paling hebat itu bentuk tindakan. Kita ada di satu tempat, kita bertindak melakukan suatu. Jadi kalau baru tahap bentuk share, itu sulit bisa memenangkan orang. Tapi kalau bentuk tindakan, Bapak menolong seseorang, ya misalnya orang itu sakit, Bapak doakan sembuh. Padahal orang itu sudah didoakan atau dilakukan banyak hal, tidak sembuh-sembuh. Sepertinya orang itu pasti akan terpengaruh dengan Bapak. Sehingga Bapak ketika bicara soal Injil, sepertinya orang itu pasti akan punya dampak. Tapi kalau kita share ngomong-ngomong gitu, bicara soal Yesus, gitu ngomong-ngomong, dan dia juga orang lain ngomong gitu, maka mereka juga punya doktrin sendiri, Bapak. Jadi kemungkinan untuk bisa merubah akan sulit. Akan sulit sekali. Karena kebutuhan orang itu bukan kebutuhan mendengarkan orang share. Kalau tadi kita melihat kebutuhan piramida Maslow, kebutuhan orang itu apa? Harus dihargai. Orang pinter itu kebutuhannya minta dihargai, Pak. Maka kalau kita bisa menghargai dia. Tapi kan kalau ketemunya kan harus terus-menerus. Kalau cuma ketemu sekali bagaimana ya enggak bisa. Saya ketemu sekali, terus kita bicara soal dialog agama. Ya akan sulit. Karena filosofi kontekstualisasi itu adalah tindakan, Pak. Tindakan. Allah bertindak. Inkarnasi menjadi Kristus, menjadi Yesus. Yesus bertindak, melakukan mujizat, kesembuhan, mengajar, segala macam. Paulus bertindak. Jadi tindakan yang diperlukan. Jadi inti dari kontekstualisasi, action-nya adalah tindakan. Nah, itu Pak Yosua, moga-moga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Dan ini pertanyaan lagi dari Pak Mariana, Ibu Mariana Ginting. Pertanyaannya, bagaimana kita menginjili dengan gospel yang merupakan eksistensi dari kita terhadap orang yang benar-benar berbeda agama dengan kita di tempat tinggal dan tempat kerja yang sesungguhnya real sebagai pelayan mereka secara real. Bagaimana menghindari memperbandingkan Alkitab dengan kitab mereka percayai tentang prinsip-prinsip hidup yang tercantum dalam Alkitab dan kitab suci yang mereka berbeda ajarannya. Sementara mereka sering curiga kita punya misi akan kristenisasi. Mohon bantuannya dan petunjuk realnya Pak Haryanto. Bu Mariana, terima kasih. Sebetulnya kontekstualisasi itu bukan sharing, tapi tindakan. Sekali lagi saya bilang tindakan. Ada seorang John White namanya. Dia nulis buku berjudul Bekerja. John White. Ibu pasti cari buku itu. Dia adalah kerja di pabrik mobil di Eropa. Bapak ini John White itu, dia ahli melukis. Sehingga bapak ini itu setiap hari dia melukis. Yang dilukis adalah teman-teman di tempat kerja. Pertama, dia lukis seseorang, lalu lukisannya ditaruh di meja orang itu. Tapi John White tidak bilang bahwa itu lukisan dia, karena ini rahasia. Orang itu kaget, siapa? Orang dilukis dengan Yesus. Ini siapa ini ya? Orang itu dilukis, waktu dia nolong, pertama dia nolong orang lain. Dia senang, saya waktu menolong orang itu diabadikan oleh Bapak. Terakhir
senang dengan lukisan itu, baru orang ketahuan. Berterima kasih. Enggak peduli backgroundmu apa, kalau mengalami kesusahan, menolong suatu hal dan orang menolong, kamu menolong. Nah, kalau itu tindakan itu bisa terjadi pada satu sesi yang tertentu, maka bolehlah Injil dikatakan dengan sharing. Tapi kalau kita ketemu orang lalu bicara Injil, nah, pada konteks sekarang di negeri kita tidak memungkinkan. Nanti kita malah jadi masalah secara hukum. Jadi memang lebih bagus, memang teori kontekstualisasi adalah teori tindakan, bukan teori share. Nah, itu Ibu Mariana yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Dalsim Sinambela. Apakah penginjilan itu kepada satu orang atau banyak orang dengan mengajarkan mengajar termasuk penginjilan? Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Dasim. Penginjilan itu kita harus melakukan ke semua orang. Bukankah kita mengatakan tugas kita adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia? Tapi kan tidak mungkin kita langsung memberitakan banyak orang. Tapi boleh kita ada orang yang punya talenta, bisa memberitakan satu persatu. Tapi ada orang yang bisa punya talenta, bisa membicarakan 2 atau 3 orang sekaligus. Maka kita harus lihat potensi diri kita. Jadi kalau potensi diri kita itu terbiasa face to face, maka lebih bagus kita melakukan face to face. Nah, ini penginjilan loh ya, bukan kontekstualisasi loh ya. Pertanyaannya penginjilan. Kalau kontekstualisasi, maka Ibu Darsim harus tinggal di satu tempat. Entah suatu kampung atau satu komplek. Disitulah Ibu melakukan tindakan. Menolong orang lain, membantu orang lain, menyapa orang lain. Sehingga Ibu diterima di semua orang tanpa ada cacat sedikit pun. Sehingga orang bertanya, kok bisa gitu ya Bu Darsim ya? Itu orang Kristen no. Itu Kristusnya punya kuasa. Mosok sih? Coba-coba. Nah, itu bisa dialog. Satu hari di satu komplek di daerah Cimahi, Jawa Barat, Bandung, Bapak Ibu. Itu komplek Kristen. Ini lucu ceritanya. Terus setiap hari itu Bapak itu yang jual air. Itu dia memilih jualan di ini agama lain. Dia milih dijual di komplek orang Kristen. Bukan sekedar airnya laku. Tapi setiap dia ketemu dengan orang-orang Kristen itu pulang gitu ya. Bukan sekedar jerigennya kosong. Tapi pulang itu dia bawa pakaian bekas, bawa pakaian baru, bawa makan, bawa apa. Ternyata orang-orang Kristen itu bukan cuma membeli air kepada dia. Tapi juga memberi
oleh-oleh atau memberi sesuatu. Orang itu yang jualan air itu bangga sekali, Pak. Akhirnya dia bergumul, berjuang untuk kalau begitu ya lebih bagus ya ikut Kristus ya kayak gitu. Karena dia sudah share-share toh yang orang-orang yang kenapa Ibu ngasihin saya gini, bukan cuma ngasih uang tapi ini. Akhirnya orang itu pikir, penjual air itu berpikir, kalau aku itu ikut Kristen, pasti aku berubah hidupku. Lebih lagi dan lebih lagi seperti sekarang. Akhirnya orang itu ambil keputusan, Pak. Masuk agama Kristen. Masuk gereja dia. Ketika dia masuk gereja, kaget. Beberapa lama dia kecewa. Dia bilang, saya pikir orang Kristen itu begitu jadi Kristen bisa berubah jadi kayak begitu ya, gini punya uang, segala punya rumah, gini gitu. Ternyata aku juga masih jualan air, dia bilang gitu. Tapi karena dia sudah Kristus, dia ikut Kristen, akhirnya dia bergumul, akhirnya dia mulai tahu. Bukan masalah kekayaan, bukan masalah perubahan hidup dari materi, tapi perubahan hidup dari cara berpikir dan tingkah laku. Cara berpikirnya tidak merugikan orang lain, menolong orang lain. Tingkah lakunya seperti Kristus. Itu paradigmanya berubah. Sehingga kalau orang itu diberkati dan punya rumah, itu karena dia seperti Kristus. Nah, sehingga di sini lebih efektif kalau tingkah laku yang kita lakukan, Ibu Darsim, daripada kita menginjili satu orang dengan kata-kata. Tapi setelah kita injili orang dengan kata-kata, setelah itu kita pergi, kita ngomel, itu orang bodoh sekali. Masa kayak gini aja nggak bisa? Itu orang itu, kok nggak ngerti apa-apa. Kita ngomel, ya sama aja bohong. Kita nggak jadi kekuatan. Orang itu dengar, jadi batu sandungan. Bubar semua pelayanan penginjilan kita. Jadi kembali lagi, boleh satu orang, boleh dua orang, boleh lebih. Lihat talenta kita. Tapi dari cerita tadi lebih efektif itu face to face. Satu tingkah laku dan kegiatan kita. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Darsim. Terima kasih, Pak Agus. Ya, terima kasih, Pak Haryanto. Dan ini tinggal 8 menit lagi. Masih ada pertanyaan dari Pak Felix Andaria. Bagaimana mempertahankan remaja dan pemuda Kristen supaya mereka tetap menjadi Kristen melalui prinsip penginjilan? Silakan, Bapak. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Felix. Satu, jawabannya sederhana. Rubah paradigma menjadi paradigma Kristus. Ini sesama Kristen ini soalnya. Paradigma dirubah sesama Kristus. Di dalam Kristus ada kuasa. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus semua kesulitan bisa diselesaikan. Di dalam Kristus kamu bisa menjadi orang hebat. Di dalam Kristus kamu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita rubah anak ini, remaja-remaja ini. Hanya Kristus yang bisa membuat kamu menjadi orang yang luar biasa. Maka hiduplah kamu seperti Kristus. Tingkah lakumu, cara berpikirmu, kita ajarkan tentang Kristus. Kita ajarkan bagaimana kalau kamu punya masalah, kamu pergi ke dunia dukun. Ya, tidak bisa selesai. Itu kan dunia setan. Kalau kamu punya masalah, kamu pergi ke orang-orang pinter. Ya, tidak bisa selesai. Itu kan setan. Sia-sia. Tapi pergilah ke dalam Kristus. Karena Kristus punya kuasa. Kalau kamu bersama dengan Kristus, kamu punya kuasa. Maka dari kuasa itu semua persoalan hidupmu akan diselesaikan. Maka nikmatilah hidupmu sehari-hari dengan Kristus. Maka kalau itu bisa ditanamkan kan, Pak, ada remaja dan pemuda kita. Tentu saja loh ya, kita orang-orang tua harus seperti itu juga. Tentu saja gereja itu adalah gereja Kristus.
Kalau gereja itu gereja Kristus, bicara soal Kristus, semua Kristus, oh luar biasa. Tapi kalau gereja itu tidak bicara soal Kristus, bicara soal kesuksesan aja, tidak ada Kristus. Yang ada kamu kerja keras, nanti kamu dapat berkat yang berlimpah. Ya iyalah, orang kerja keras ya pasti dapat penghasilan yang besar. Nggak usah cerita, satu hari saya datang ke rumah sakit, besuk ke teman, sebelahnya itu ada orang, maka orang itu ngomong sama kita, termasuk saya, Pak, dia ternyata ahli meramal, dia mengatakan, Bapak ini akan bisa kaya. Dia ngomong sama teman saya, kalau waktu Bapak gajian, 10% itu harus ditabung. Jadi jangan disimpan kemana-mana, ditabung. Nanti Bapak kan jadi orang kaya. Ya jelas lah, kita nyimpen uang kok. Kita nabung uang, ya jelas kita akan punya uang banyak. Bagaimana sih itu ceritanya? Jadi kalau di dalam Kristus tidak bicara begitu. Kristus adalah Kristus sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Kesusahan, duka cita, problem, apapun. Biarlah kuasa Kristus menyelesaikan. Nah itu Pak Felix, kita ajar mereka seperti Kristus. Tentu tingkah lakunya juga. Tingkah lakunya. Terima kasih Pak Felix. Ya, terima kasih Bapak Arianto. Dan ini juga pertanyaan terakhir dari Pak Beni Wijaya. Bagaimana menurut Bapak bagi seorang yang percaya Yesus namun masih memeluk agamanya, bukan Kristen? Misalkan dalam mempertahankan karena ada intimidasi dari lingkungan atau keluarga dan lain-lain. Demikian Bapak pertanyaannya. Terima kasih Pak Ben. Kalau orang Kristen itu, atau begini, Alkitab mengatakan kita tidak boleh setia kepada dua hal, Mamon atau Allah. Kita harus setia kepada satu, Allah. Kita tidak boleh setia kepada dua hal. Tidak mungkin ada orang setia kepada dua tuan. Tuannya Allah dan tuannya Mamon. Kalau orang ini tuannya Kristus dan tuannya agama lama, tidak mungkin. Berarti orang itu adalah hidup dalam sinkritisme. Sinkritisme itu artinya dia melakukan kehidupan sehari-hari dengan dua kepercayaan. Nah, orang ini dalam posisi bukan orang Kristen, maafkan saya berkata. Karena dia punya dua tuan, Kristus dan agama lama. Jadi hidupnya itu bukan hidup Kristus, dan hidupnya bukan hidup agama lama, tapi hidupnya hidup sinkritisme, campuran. Maka langkah pertama untuk orang ini adalah dia kembalikan kepada Kristus. Kamu harus memilih, kamu harus pilih Tuhanmu Kristus atau Tuhanmu agamamu yang lama. Kalau dia memilih Kristus, hiduplah dalam Kristus, percayalah Kristus. Karena semua Kristus akan menyelesaikan. Bukankah ayat yang paling menyejukkan kita mengatakan sederhana, kalau pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatanmu, ini top ayat ini, maka Allah sendiri akan menyelesaikannya. Bahkan itu digambar oleh orang bahwa ada tapak, dua tapak berjalan menuju ke satu tempat. Enggak taunya tapak kaki yang berjalan itu Yesus tapaknya, kita digendong oleh Yesus. Artinya persoalan pencobaan-pencobaan atau persoalan yang kita hadapi, Yesus sendiri yang menyelesaikannya. Sehingga tapak kita hampir memang tidak ada. Maka tapak Yesus, kita digendong menuju satu tempat. Berarti kalau kita percaya kepada satu Tuhan, Kristus, biarlah Kristus yang menyelesaikan hidup kita. Meskipun kita mengalami banyak kesulitan, tapi kalau kita setia, pasti lewat. Jalannya lewat. Jadi orang ini adalah hidupnya secara sinkritisme. Dia tidak mengikut Kristus dan dia tidak mengikut agama lama. Karena itu perlu dikembalikan kepada Kristus. Terima kasih Pak Ben, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Arianto. Dan ini pertanyaan terakhir Pak. Ini masih ada pertanyaan satu lagi dari Pak Samuel Pak Sidari. Salam Pak, ingin bertanya apakah
yang akan menjadi tantangan ataupun hambatan terbesar bagi penginjilan kontekstualisasi? Dan apakah setiap penginjilan harus menghadapi perdebatan-perdebatan dalam konteks penginjilan kontekstualisasi? Demikian pertanyaannya, Pak. Hambatan terbesar dalam penginjilan kontekstualisasi itu ada dalam diri kita sendiri, Bapak. Kita tidak percaya bahwa Kristus itu bisa menyelesaikan seluruh hidup di dunia. Kesembuhan, mujizat, kepandaian, keuangan, ekonomi, dan lain-lainnya. Kita tidak percaya bahwa Kristus itu bisa menyelesaikan semua masalah itu. Itu hambatan utama bagi seorang kontekstualisasi. Kalau orang itu percaya bahwa Yesus Kristus bisa menyelesaikan semuanya itu, selesai, tidak ada masalah. Perdebatan itu tidak menolong. Bahkan teman-teman di dunia kontekstualisasi mengatakan tidak perlu ada perdebatan. Yang perlu adalah tindakan kita menolong orang itu. Bapak, Ibu perlu apa? Maka saya bisa membantu nih. Bapak, Ibu perlu apa? Saya bisa membantu nih. Perlu apa? Itu cukup, lebih daripada berdebat. Berdebat itu, Bapak, kalau kita berdebat gini ya, orang itu egonya muncul dan dia selalu mencari cara untuk menjatuhkan orang itu agar perdebatan dia menang. Sehingga yang muncul itu hal-hal negatif untuk menjatuhkan orang itu. Sehingga dia menang. Itu berdebat. Nah, itu enggak kepake, Pak. Enggak perlu ada perdebatan. Maka yang perlu adalah tindakan kita menolong orang itu. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak Samuel. Terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Haryanto telah memberikan jawaban-jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak sekali pertanyaannya, dan juga maaf kata dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, dan ini sudah sesi terakhir, sesi tanya jawab sudah selesai, sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit, dan Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan simpulkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haryanto mengenai penginjilan kontekstualisasi yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 20, di mana konteksnya adalah ayat 1 Korintus 9 ayat 19 yang mengatakan bahwa sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan ayat 20 mengatakan bahwa demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Demikian tadi kesimpulan dari penginjilan kontekstualisasi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haryanto, di mana kontekstualisasi ini artinya adalah tempat tertentu, lingkungan secara utuh, di mana kita bisa masuk dalam sebuah budaya seseorang atau lingkungan budaya. Bisa kita tolak, bisa mempertimbangkan sesuai Alkitab tidak. Misalkan kita bisa masuk ke budaya Jawa, kita bisa masuk dengan Jawa tersebut diisi dengan Kristus. Dan juga kita bisa masuk dengan model paradigma, dengan sistem teori Maslow, dengan model piramid. Dan Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita ada jaminan, 5 jaminan bagi anak Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Haryanto, yaitu ada jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan juga ada jaminan jawaban doa yang diambil dari Yohanes 16 ayat
24. Dan juga ada jaminan bimbingan Roh Kudus yang diambil dari Amsal 3 ayat 6. Dan juga ada jaminan pengampunan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan juga ada jaminan kemenangan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya kesimpulan yang pada pagi hari ini sampai siang ini untuk penginjilan kontekstualisasi yang dibawakan oleh Bapak Bambang Bapak Herianto GP. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan masuk ke sesi minggu ke depan yang akan diberikan materi oleh Bapak Bambang Nursena, yaitu kelas minggu ke depan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perdengarkan tentang closing statement dari Bapak Haryanto GP dan dilangsungkan juga langsung doa penutup oleh Bapak Haryanto GP. Kami persilahkan Bapak. Tes suara saya dengar, Pak? Sangat terdengar, Pak. Iya. Pak, saya ingin memberi 1-2 kalimat sederhana sekali. Pintu untuk keberhasilan kita bisa partisipasi dalam kontekstualisasi adalah cara berpikir kita rubah menjadi cara berpikir Kristus. Dan tingkah laku kita rubah menjadi tingkah laku Kristus. Perubahan ini tidak bisa langsung terjadi, tetapi merupakan proses latihan sehari-hari yang kita lakukan. Mari kita melatih diri untuk berpikir dan bertindak seperti Kristus. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri webinar ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur atas semua yang Tuhan berikan pada kami, dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga biarlah Kristus sendiri yang bekerja di antara kami semuanya, dan sungguh Tuhan, beri kami kuasa untuk mempunyai komitmen, untuk mempunyai semangat, untuk mempunyai spirit di dalam melakukan kontekstualisasi ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya, pengajaran boleh selesai, tetapi biarlah firman Tuhan terus berada menjadi pergumulan kami sehari-hari, sehingga kami akan menjadi seperti Kristus, berpikir dan bertindak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akhir dari semuanya ini dengan Tuhan. Kami mau pulang, Tuhan pelihara dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Haryanto GP yang telah memberikan tema tentang kontekstualisasi penginjilan masa kini, serta para peserta BBS atau Bahana Bible Study pada kelas pertama bulan kedua dengan tema penginjilan di masa kini, yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak hikmat ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan Amsal 18 ayat 15, berfirman, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dan di Amsal 19 ayat 8 berfirman, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.